Halo semuanya, selamat datang lagi channel Julius Kelly Haji. Ini kita sama Mas Reto. Mas Reto pakai MTB di Gunung Kidul ini. Dipakai di jalan aspal. Bahannya piro wi Mas ukurannya Mas? 29 kali 225 ya? 29 kali 225. 29 kali 2,25. Maxxis Arden. Masih bawaan. Masih bawaannya sepeda apa itu? Dominate. Dominate. Wow, dipakai buat jalan aspal. Jadi saya free wheel, dia ngayuh. Karena bayangin aja, itu bannya gede banget loh teman-teman. Wah, gede banget bannya. Dan nanjak kayak gini, saya tahu rasanya gimana. Pasti berat. Kalau pakai road bike karbon itu effortless ya nanjak itu. Karena dulu Mas Reto juga pakai karbon ya kayak gini ya. Ini Pacific. Tapi beda seri aja. Sekarang nggak dibawa ke Gunung Kidul. Latihannya pakai ini. Latihannya pakai MTB berat. Besok pakai road bike harusnya bisa 30 lah ya. 30 kpj gitu loh. Karena kemarin nanggung 29 koma ya. 29, berapa kpj di Gunung Kidul. Jadi besok coba lagi pakai road bike karbon. Ini buat latihan dulu. Saya di belakangnya Mas Reto. Sekarang jalannya nanjak, gradien 2% sih, masih aman. Depan gradiennya 5% ya. Dan kecepatan sekarang 26 km per jam. Bisa kenceng juga ini sampai dalam TV. Warningnya. Oh iya tuh, udah masuk gradien 5%. Kecepatan jadi 24 km per jam. Average speed sementara 21,7 km per jam. Nanti habis tanjakan depan itu terus turunan, lumayan buat recovery. Ngepush pakai MTB ditanjakan. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata pakai MTB nggak berat ya. Apa ya? Orang sih dapat citraan nih. Nah, itu ramah ya. Ya, ini nanjak grogol. Kita lihat. Sebenarnya sepeda ini yang bikin MTB agak kenceng. Itu dari ini loh, stangnya loh. Apa wih Mas modelnya nih Mas? Sally corner bar ya. Tapi sing KW. Surly corner bar. Jadi yang dulu ngerekomendasiin teman-teman pakai sepeda Turanza saya, maksudnya ini. Loh itu enak itu. Jadi bisa modelan kayak gravel gitu loh. Loh. Dan sini. Jadi posisinya nanti kalau misalkan mau ngebut, posisi drop. Jadi posisinya agak aero. Walaupun jelas kalau pakai dropper jelas lebih aero ya. Tapi itu tergantung dari setup sepedanya. Kalau mau aero lagi ya tambahi panjang stemnya. Sorry ya Mas, tak jangan ngobrol ngon tanjakan kayak gini. Dan ra urus tenan nih wong. Itu cross training. Apa road bike? Jadi saya pakai Surly corner bar. Biasanya kan pakai road bike karbon. Jadi ya sekarang nyoba pakai ini. Ternyata masih bisa ngebut ya Mas ya. Lumayan. Untuk MTB tetap hitungannya bisa ngebut sih. Karena saya tahu betul rasanya naik MTB itu gimana teman-teman. Berat. Apalagi dengan ban 2,25 inch. Gede banget ban iki. Sana. Gumbian dem uang ngono ya klenger tenan iki bane. Kalau sama ini ya jauh banget. Sama ban 700 kali 28C Continental ini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tanjakannya belum berakhir. Cak ngobrol terus. Masih kuat. Nggak ada apa-apanya. KR masih aman ya. Masih 139. wah, masih aman. Gas terus. Nah, depan udah mulai akhir dari tanjakan atau akhir dari segmen ini juga. Jadi tinggal dikit untuk tanjakan ini. Banter Mas, banter suara nih.
suara bannya itu sampai wok 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 wok. Wah luah. Aduh, nggak ada recovery, pokoknya langsung gas terus. 34 km per jam. Di KWR MTB. Wah ini jalan turunan ya bonus ini. Nah, enak. Tembus 40 km per jam kalau turunan kayak gini. Wah. Tapi kalau Mas Reto ya harus ngayuh gitu. Biannya berat banget itu pasti. Saya pakai ban 700 kali 45 cc udah kerasa berat banget loh teman-teman. Apalagi pakai ban 29 2,25 inch. Itu berarti bannya lebarnya lebih dari 50 C lah. Lebih besar ya itu. Jelas. Cuman ya enaknya kalau jalannya kasar itu nyaman sih. Udah pasti. Apalagi jalannya dipakai yang bertanah gitu, sehingga gripnya juga bagus. Enggak Pak. Ini sekarang kita menuju ke Telaga Jungi. Tapi ini lewatnya ke jalan nasional ya, bukan jalan Trabasan. Sebenarnya saya mau pakai gravel bike, cuman karena bocor tadi, jadi saya pakainya road bike. Padahal udah janjian ini kita mau gravel ride ya teman-teman, mau ke jalan Trabas gitu. Tapi ya karena bocor pakainya road bike ini. Agak kecewa sih sebenarnya karena udah lama mau nyoba jalur gravel tapi kan belum berani ya, kemarin habis crash. Makanya saya pending dulu. Tapi giliran sekarang udah enakan, tangannya udah mulai kuat gitu, malah bannya bocor. Jan. Ini sudah masuk kawasan bukan kawasan sih ya. Itu daerah menuju ke Telaga Jungi. Di sini Syahduwol teman-teman. Wah, udaranya itu pagi ini kan dengan suhu berapa tuh ini? Dengan suhunya itu 22,9 ya, foto ya? 23 derajat Celcius ya teman-teman. Ini dingin, seger, sejuk lah ya. Dan jalannya juga syahdu kayak gini, sepi. Ya, kita bisa nikmati lah ya bersepeda di tempat kayak gini. Sudah 21 km dengan kecepatan rata-rata 24 km per jam. Apakah Anda terpaksa ngebut ini bersama road bike ini? Berisik sekali coach. Kalau nggak ngebut ketinggalan saya. Nggak ngebut ketinggalan jelas. Pakai MTB ban gede yang ngono. Nah itu ya teman-teman, posisi ridingnya itu ketika di posisi drop pakai Shirley Canterbar. Nah itu lebih enak, lebih apa ya, praktis daripada ganti ke drawbar ya, karena nek ganti drawbar lebih banyak habis kosnya. Nah ini tuh pakai shifter bawaan tuh bisa di aplikasikan. Saya lupa ganti gear. Jadi cadence cuma 37. Wah beneran. Nah selain itu brake setnya itu juga bisa pakai bawaan dan pakai hidrolis. Murah. Kalau drifter hidrolis boncos sepeda baru teman-teman, 4 jutaan. Kalau ini brake set pakai yang murah-murah punya Tektro aja udah cukup ya, ini under 1 juta. Bawaan yang 200 ya. Oh. Jadi bawaan tok. Shifternya Deore. Shifternya Deore. Gini, tek. Ya iya. Coba Mas praktek no Mas. Oh. Udah kayak pakai drifter loh. Iya. Ya pakai drifter itu. Jadi lebih praktis. Kalau ngecilin gear ini. Ini gedein. Remnya ya cuman tuasnya ada 3 itu ya. Ya jadi 1. Nggak masalah nek gue praktis juga nggak masalah ya. Yang penting kan bekerja sesuai dengan fungsinya. Makanya dulu itu banyak yang nyaranin, Mas ganti corner bar, enak. Itu karena pakai brake setnya nggak ganti ya, shifternya nggak ganti. Itu pakai yang bawaannya bisa, dan tinggal ganti apa namanya handlebarnya saja, dari handlebar flat ke corner bar.
Jadi teman-teman, selang hidrolisnya yang belakang dipanjangin. oh berarti manjangin selang hidrolis. Ya itu yang belakang. biasanya sih kalau selang itu nggak mahal-mahal banget lah ya harusnya. Piro mas wingi mas? Totalnya berapa? Kemarin murah kok. Stangnya aja kan ini yang lokal ya. Ratusan. Oh murah tuh Gi? Iya. Oh. Lokal. Tapi bahannya masih besi. Kalau yang steel. bagus yang alloy ya. Alloy. Aluminium. Kalau ini masih steel ya? Ini masih steel. Terus stangnya ini apa? Selang. Ini ya, selangnya ini yang harga 100-an. Oh ya itu 200.000. Cuman satu aja. Ya? Paling sama ini ya. Sama bartep. Ya sekitar 200-300 ribu lah ya. Daripada beli drifter baru ganti drawbar, mending yo pakai ini aja. Jadi kemarin yang nyaranin pakai corner bar itu wah udah lama banget itu, padahal ternyata saya baru sadar itu enak banget. Saya mau coba kapan-kapan, mungkin saya pinjam punya Mas Reto sepedanya, riding feel-nya itu bagaimana. Oke teman-teman, ini sudah selesai nyepeda, jaraknya 38,9, iya ampun nambung tenan, 38,98 km, kecepatan 22,6 km per jam. Lumayan. Piro? Belum, masih rest harting. 124 enggak, ini masih istirahat. Resting toh. Oh, isi resting time kan 2 menit ya kita ya. 2 menit pakai Huawei itu. Kalorinya 1000 kalori. Mantap. Padahal recovery rate ini. Ngeri. Recovery rate buat Anda. Buat saya fisik ini. Ini loh tadi sepedanya itu. Jadi pakai corner bar Surly. Ini masih steel. Jadi harganya lebih murah. Nah enaknya ini pakai brake set bawaan. Jadi pakai group setnya juga bawaan. Kalau teman-teman mau ngubah sepeda misalkan kayak gini nih, ini sepeda sayur kayak gini, mau pakai Surly bar biar lebih aero, biar lebih ngebut, bisa pakainya ini. Jaraknya 41 km, kecepatan 21,39 km per jam. Tapi pakai Huawei ini. Pakai Huawei. Tapi ini jalannya rolling. Rollingnya itu sampai piro iki? 314 meter. Elevation gainnya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat sendiri jalannya nanjak kayak gitu. Tiap jalan nanjak ya jelas ini berat. Obannya gede banget teman-teman. Wah gedenya segede sih kalau IGP Sport IJS 800 ini. Wah ngeri. Bahannya gede banget ya. Tapi ini kalau Huawei biasanya karo Strava lebih banyak Strava biasanya. Lebih banyak Strava, iya sih. Huawei itu lebih sedikit kalau pakai IGP Sport juga jam ya. Dia nempel di sini ya. Kalau IGP Sport itu juga kadang kesunat, kadang dilebih-lebihkan. Buahnya gede. Cuman ini grup setnya masih pakai diure. Anu nih loh. Apa centringnya cilik banget ya? Kecil banget ini centringnya tuh. Ini piro 28 ya? Orang 28 3 paling 32 34 ya, kecil banget. Mungkin Bayang harus bayangkan. Saya ke 33 37 wis hilang kawilane. Jadi cadence-nya langsung habis. Udah langsung 100 rpm mungkin. Tapi kalau udah biasa cadence tinggi harusnya bisa nganu Mas, sang nguyak Mas. Nah ini loh sing ganti ini toh. Ganti selangnya. Kurang panjang. Apa tadi merek selangnya? Ono merek lagi? Iki sing biasa. Biasa ya. Apa ya? Seadanya kemarin. Ya sepaket berarti murah ya. Surly nganu iki. Coba tak pegang endingnya. Oh ya penak ya apa nganu iki. Ikan kene lebih enak ya, gini kan lebih ergonomis. Malah sini. Nah, sini. Ini kan posisinya ergonomis ya, kan sesuai dengan posisi anatomis. Nah, ini juga bisa buat shifting ya. Wah. Wah, bisa semua ini. Bisa semua. Jadi kalau teman-teman yang mau ala-ala gravel gitu loh ya, road bike-nya MTB-nya. Kan enaknya gravel itu jalan kasar oke, terus jalan halus bisa ngebut lah. Ya ini kan karena ini. Kalau gravel tetap iya. Ini kan bisa di lock. Kan mentul. Cuman ya setupnya kan jadi berat ya. Berat. Gitu. Jadi makanya tadi walaupun nganu ya lumayan banter. Lumayan banter ini. 21 km itu. Piro ya 21 km per jam ya nggon aku mau. KVG nih. 22 nih menanya. Nggon aku 22. Oh iya 22 ding. 22 km per jam. Ya lumayan ya. Untuk MTB
29 inch, bannya 25. gede kayak gini. Penasaran sih saya, besok mau coba pinjem nih. Boleh tak Mas? Tak Boleh, pinjem. bawa dong. Hehehe. Tak pinjem besok, gimana rasanya pakai MTB yang pakai corner bar. Mereknya apa? Surly. Suli Tiruan Nah, lokal. lokal. Nah, ini 21,9 ya. 21,9. Wah, di Strava-nya Mas Reto. Nanti tak masukin di deskripsi aja sama di PR. komentar. Langsung PR semua lu. Woi. Ya saya pakai ini soalnya ya. Iya. Pakai ini Saya pakai sendiri. Sendiri. Oh, sama saya langsung dipaksa. Ayo kudu ngebut. Isinya PR nih, 3 PR. Akhirnya piro to kuwi? Banter banget akhirnya. Heart rate saya Oh ya aman sih ya. 134 apa? Selama masih di zona 4 masih aman lah, sebelum sampai zona 5. Zona 2. Oh, zona 2. Sebelum masuk zona 5 itu masih aman. Efek ini speednya. Speednya max speed 50 km per jam. Banter men. Enak berarti ya tembus muna mau sing turun. Turunan kamu ya. Efeknya 21. AVG 21,9 nanggung banget ya. Nanggung. Tambahilah. Tambahin 0,1 ya. Mas Reto itu dari kemarin mengguncang terus ya. Yang di road bike itu juga road bike Pacific, nanti kalian bisa tonton videonya. Nanti tak masukkan di deskripsi. Yang kami goes itu saya pakai apa ya itu lupa saya. Pakai sepeda United. Oh ya United. Saya pakai United tapi yang udah crash ya, sekarang udah nggak bisa digunakan lagi. Mas Reto pakai Pacific Premium. Premium. Piro ya seri ini? Orang ngerti. 53 apa ya? 5.3. Ora ketok pakainya Sora kok, Mas. 5.3. 35 tapi yang masih 3.0. spek awal. Ya, spek awal. Nah, Tapi soalnya upgrade. Soalnya udah di-upgrade ya itu, tapi Pakai 105. drifternya itu masih apa jenenge? Brake setnya. Rem brake-nya aja. Remnya. Remnya itu masih pakai Sora. Jadi Sora. kemungkinan 3.0 itu. Sudah. Atau 5.0. Soalnya udah dicat. Catnya apa? Catak krus. Bunglon. Catak krus ya. Kemarin saddle-nya turun-turun, Kos. Besok kita coba lagi Kita coba Harus lagi. tembus 30 ke atas. Kemarin karena turun-turun jadi nggak maksimal. 29. Kemarin 29 km per Saya jam. masih 100 kilo ini. Berat badannya masih sama. Jadi kita besok coba. 104, 105 sekarang. Kemarin 107 ya kalau salah. Jadi kemarin ada yang bilang orang gendut tuh nggak bisa ngebut. Nah, kamu aja yang lemah itu. Latihannya nggak bener itu. Harus konsisten latihan. Harus konsisten latihan. Nanti bisa ngebut tapi ya berdarah-darah. Bisa ngebut tapi ya goyo. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya. Jangan lupa untuk subscribe kemudian like video ini, bagikan ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Saya Ci, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam guys. Tetap semangat. Tetap semangat. Gendut jangan menyerah. Jangan menyerah.